Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dimurahkan rezeki. Kali ini kita membahas kardiak troponin sebagai marker jantung di materi kimia klinik 2 di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan seksama dan baik-baik karena ini adalah materi perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi TLM dan juga bagi teman-teman profesional yang bekerja di laboratorium. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Dimulai dari troponin. Troponin adalah protein spesifik yang ditemukan dalam otot jantung dan otot rangka, otot skelet ya. Bersama dengan tropomyosin, troponin mengatur kontraksi otot. Jadi di sini terkait dengan kontraksi otot, termasuk kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ya terjadi karena pergerakan dari molekul miosin di sepanjang filamen aktin intraseluler. Nah, kita bisa melihat pada gambar ya. Itu ada troponin C, troponin T, tropomyosin ya, aktin dan troponin I. Nah, inilah yang menjadi hal tadi pergerakan molekul miosin ya dan filamen di aktin intrasel dari troponin ya. Nah, troponin ini berdasarkan gambar tadi, troponin itu terdiri dari 3 polipeptida. Nah, yang pertama troponin C. Teman-teman bisa melihat di situ ya. Dengan berat molekul 18.000 Dalton berfungsi mengikat dan mendeteksi ion kalsium yang mengatur kontraksi. Jadi di sini troponin C ya. Nah, kemudian lagi yang kedua troponin T dengan berat molekul 24.000 Dalton, suatu komponen inhibitorik yang berfungsi mengikat aktin. Jadi di sini T, kalau melihat T lah yang paling berperan ya di sini untuk melihat otot skelet. Kemudian yang ketiga troponin I dengan berat molekul 37.000 Dalton yang berfungsi mengikat tropomyosin. Jadi kalau kalian melihat di sini ada keterkaitan dengan aktin dan myosin, berarti di sini yang berperan untuk melihat gangguan pada otot jantung troponin T dan troponin I. Sementara yang C karena ini mengikat kalsium berarti tidak begitu penting ya. Oke, lanjut lagi. Kita pindah masih di troponin. Dari 3 polipeptida tersebut hanya bentuk troponin I, kardiak troponin I dan troponin C yang ditemukan dalam sel-sel miokardium dan tidak pada jenis otot lain. Berarti pada otot jantung 2 inilah yang paling banyak, sementara troponin C tidak. Nah, kardiak troponin I dan kardiak troponin T dikeluarkan ke dalam sirkulasi setelah cedera miokardium. Jadi miokardium si otot jantung ini cedera, segera dilepaskan troponin T dan troponin I. Lalu ya teman-teman, sel-sel otot rangka mensintesis molekul troponin yang secara antigens itu berbeda dengan troponin jantung. Jadi membedakan troponin jantung secara ikatan antigen antibodi, secara imun assay, maka bisa membedakan antara troponin jantung dan troponin dari otot rangka, sehingga spesifisitas dan sensitivitas pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan reaksi imunoassay untuk uji analisa ya di laboratorium. Nah, pembebasan troponin jantung dari miokardium yang cedera terjadi dalam 2 fase. Apa saja ya fasenya? Nah, fase pertama ya teman-teman. Pada kerusakan awal, beberapa troponin jantung dengan cepat keluar dari sel-sel miokardium dan masuk ke dalam sirkulasi bersama dengan CKMB dan memuncak pada 4-8 jam. Berarti lumayan ya. 4-8 jam sudah keluar, berarti sudah bisa menjadi penanda jantung. Walaupun mungkin masih kalah dengan mioglobin yang lebih awal lagi, di awal-awal serangan. Nah, dengan demikian ya, di sini kemunculan akut troponin jantung mengisyaratkan IMA, infark miokard
akut. Nah, yang kedua, troponin jantung juga dibebaskan dari aparatus kontraktil intrasel. Jadi di sini dua pembebasan troponin. Oke ya, lanjut lagi, kita pindah langsung ke gambarnya ya, gambar dari troponin tadi, komponen-komponennya. Ini tropomyosin, ada troponin ya, ada G-aktin, ada F-aktin 6 sampai 7 nanometer. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dipilin, tadi kan dipecahkan, dipilin menjadi bagian tropomyosin aktin yang berfungsi untuk pada pergerakan otot ya. Oke, kita pelepasan troponin yang berkelanjutan ini memberi informasi yang setara dengan yang diberikan oleh isoenzim laktat dehidrogenase. Jadi mirip ya. Untuk diagnosis konfirmatorik infark miokard IMA ya, sampai beberapa hari setelah kejadian akut. Jadi sampai beberapa hari nanti kita bisa melihat kemampuan timeline-nya ya untuk mendeteksinya. Nah, kita lihat lagi di sini gambarnya ya teman-teman. Di sini kontraktil aparatus ya, tadi ceritanya ya. Troponin itu, keluarnya troponin jantung ke sirkulasi sedikit lebih tertinggal dari mioglobin. Jadi mioglobin segera, dia lebih dahulu ketimbang troponin. Nah, karena itu penggabungan pengukuran mioglobin sangat sensitif tetapi kurang spesifik untuk cedera miokardium. Dan troponin jantung itu sangat spesifik untuk cedera miokardium. Ya, karena itu makanya sangat bermanfaat. Jadi di sini mioglobin lebih cepat, tapi gambarannya untuk ke arah miokardium lebih bagus menggunakan troponin. Nah, lalu kita lanjut ke diagnostiknya ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut di sini untuk pemakaian diagnostik. Selama ini penanda cedera jantung yang umum digunakan adalah CKMB dan laktat dehidrogenase atau LDH. Nah, CKMB kenapa digunakan? Karena mampu memberikan informasi diagnostik yang tepat ya, tetapi di sini kadang-kadang menimbulkan hasil positif palsu ya pada cedera otot lainnya. Karena di dalam otot lainnya juga ada CKMB ya. Nah, di sini. Jadi karena memang isoenzimnya terdiri muskular dan brain, CKMM, CKBB dan CKBB. CKMM ya, CKMB. Nah, hal ini ya kan karena tadi dapat dijumpai misalnya pada pelari maraton atau pasien dengan distrofi otot yang menghasilkan CKMB di otot rangka. Jadi di sini mungkin terjadinya positif palsu ya, atau pasien dengan gagal ginjal ya, gagal ginjal yang mengalami gangguan pengeluaran CKMB. Jadi CKMB keluar tapi tidak dikeluarkan oleh ginjal ya. Dan mioglobin dari sirkulasi, akibatnya tertahan ya hingga peningkatan CKMB pada gagal ginjal. Nah, pada kasus ini troponin jantung tetap rendah pada kasus-kasus gagal ginjal ya kan, distrofi otot, kemudian pada pelari maraton. Pelari maraton ini kan berarti peningkatan fungsi ya, peningkatan fungsi, tantangan fungsi karena proses itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini untuk kinetik kardiak marker setelah AMI kita bisa melihat di sini ada marker, ada deteksi, ada puncak, ada disappearance. Nah, berasal dari sini kita melihat yang paling tercepat itu adalah mioglobin. Mioglobin 1 sampai 4 hari deteksinya, sementara puncaknya 6 sampai 7 hari, bukan jam ya, ini jam maksudnya, jam, hour, 6 sampai 7 jam dan 24 jam dia akan menghilang. Sementara CKMB emas 3 sampai 12 jam. Puncaknya 12 sampai 18 jam, 2 sampai 3 hari dia akan mengalami penurunan. Nah, total CK itu 4 sampai 8 jam deteksinya, puncaknya 12 sampai 30 jam, 3 sampai 4 hari dia akan mengalami disappearance. Nah, berbeda dengan kardiak troponin T dan troponin I, dia 4 sampai 12 jam. Jadi dia memiliki deteksi yang lebih luas dan lebih lebar. Sementara puncaknya dia adalah 12 sampai 48 jam untuk yang T, untuk yang I 12 jam ya. Dia akan mengalami disappearance 5 sampai 15 hari untuk T, untuk yang I 5 sampai 7 hari. Nah, pada IMA iskemik di sini deteksinya
beberapa a few minutes ya, beberapa jam, 2 sampai 4 jam ya, 6 jam untuk deteksinya. Jadi kalau di sini IMA sebenarnya deteksinya yang bagus itu adalah mioglobin, CKMB, tapi kardiak troponin itu lebih bagus lagi. Oke ya, di sini berdasarkan gambar. Nah, uji troponin digunakan ya untuk membantu mendiagnosis serangan jantung. Itu hal pertama. Yang kedua untuk mendeteksi dan mengevaluasi cedera miokardium. Nah, dua ya. Dan yang ketiga untuk membedakan nyeri dada karena serangan jantung atau mungkin karena penyebab lain. Nah, ini uji troponin ya di dalam darah. Oke, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa melihat berdasarkan tadi, lalu kita melihat grafiknya ya, grafik yang lebih jelas how from onset infarct. Jadi pada kondisi infark mana yang lebih terpilih sebagai yang terbaik? Nah, di sini kita lihat pertama adalah mioglobin. Mioglobin lebih cepat naiknya tapi lebih cepat turunnya. Yang kedua total CK naik juga tapi turunnya tajam juga. Jadi misalnya lambat membawa pasien maka tidak terdeteksi ya untuk CK, mungkin terutama mioglobin. Nah, lalu kita pindah yang selanjutnya adalah troponin. Nah, troponin ini meningkat dan perlahan-lahan menurun. Jadi ini masih bisa terdeteksi bila si pasiennya tadi dibawa terlambat pada saat serangan jantung. Demikian juga dengan CKMB. CKMB memang bisa deteksi lebih awal tapi perlahan-lahan dia juga mengalami penurunan. Jadi mungkin bisa saja tidak terdeteksi kenaikannya pada saat serangan di awal-awal. Nah, dengan LDH malah lebih sulit karena di awal-awal serangan tidak meningkat tapi perlahan-lahan naik dan di tengah-tengah dia mengalami puncak kenaikan dan mungkin dalam beberapa jam atau beberapa hari dia mengalami penurunan. Nah, melihat di sini kita bisa melihat bahwa menyimpulkan untuk marker jantung yang ideal itu sebenarnya CKMB dengan troponin. Tapi troponin yang lebih bagus dibandingkan CKMB. Tapi kombinasi CKMB, troponin, LDH, dan mioglobin itu akan memberikan nilai prediksi spesifik untuk jantung ketimbang penggunaan secara terpisah ya. Tapi LDH sebagai diagnosis penunjang bila di laboratorium tersebut tidak memiliki panel-panel mioglobin, total CK, CKMB, dan troponin ya. Oke, di sini pengukuran LDH ya sering mengalami gangguan serius oleh hemolisis. Karena dengan hemolisis akan menaikkan kadar LDH. LDH ada di dalam intrasel dari eritrosit. Dan kelainan-kelainan dari non jantung lainnya. Karena LDH terdapat pada hampir semua jaringan. Jadi LDH ini penanda kerusakan yang luas atau inflamasi pada jaringan-jaringan tubuh. Nah, berbeda dengan troponin adalah tes yang lebih spesifik ya untuk serangan jantung daripada tes lainnya. Ya, karena ini yang mungkin menjadi positif pada cedera rangka. Yang lain ya, dan tetap tinggi untuk jangka waktu beberapa hari setelah serangan jantung. Ini kelebihan dari troponin ya, troponin I. Jadi dia lebih lebar dalam hal untuk diagnostik. Nah, kita pindah ke pemakaian diagnostik. Troponin kadang-kadang meningkat secara menetap pada pasien dengan penyakit miokardium yang tidak memperlihatkan peningkatan mioglobin. Jadi mioglobin tidak meningkat tapi troponin ada. CKMB atau LDH. Nah, ini istimewanya troponin. Oke ya, dibandingkan di 3 yang lain. Pasien-pasien ini biasanya mengidap angina yang tidak stabil. Jadi angina pectoris tak stabil. Walaupun ada juga angina pectoris yang stabil. Troponin bisa untuk memantau perkembangan klinis pada pasien ini secara kuantitatif. Jadi hebat ya, di sini hebatnya troponin. Nah, ketika seorang pasien mengalami serangan jantung, ya kan? Kadar troponin bisa menjadi meningkat dalam darah dalam waktu 3 sampai 4 jam setelah cedera.
Di situ di timeline tadi kan 4 jamnya yang mulai sudah muncul dan dapat tetap tinggi selama 1 sampai 2 minggu setelah serangan. Kita melihat sesuai dengan grafik tadi, ternyata memang matching ya keterangannya dengan grafik. Nah, lanjut lagi di sini masalah pemakaian diagnostik. Pengujian ini ya tidak terpengaruh oleh kerusakan otot lain sehingga suntikan injeksi menyebabkan trauma atau gangguan pada otot ya. Kecelakaan, ini trauma otot juga, dan obat-obatan yang dapat merusak otot tidak mempengaruhi kadar troponin karena troponin dari tropomyosin di jantung. Peningkatan konsentrasi troponin tidak boleh digunakan sendiri untuk diagnosis. Jadi tidak boleh tunggal, jadi harus di funnel ya, digabung kan? Atau menyingkirkan serangan jantung. Sebaiknya disertai pemeriksaan laboratorium lainnya. Jadi digabung dengan CKMB, LDH, HSCRP, dan AST. Karena dalam perkembangannya sebelum LDH digunakan, itu AST dulu yang digunakan untuk diagnosis kelainan jantung. AST, LDH, kemudian CK total, lalu CKMB, mioglobin, lalu troponin. Troponin terbagi dua, troponin I dengan troponin T. Tapi juga di sini selain yang diagnosis secara laboratorium, perlu pemeriksaan fisik ya kan untuk melihat kondisi pasiennya, dilihat juga riwayat klinisnya dan EKG juga penting. Di sini EKG lah yang menentukan apakah nanti STEMI ya. Nah, kita bisa melihat dari EKG. Nah, lanjut lagi, beberapa orang yang memiliki serangan jantung bisa saja memiliki kadar troponin normal atau ya kan, dan beberapa orang dengan konsentrasi troponin meningkat tidak memiliki cedera jantung yang jelas. Ini beda ya, ada beberapa kondisi ya. Penting untuk dicatat bahwa troponin jantung adalah penanda dari semua kerusakan otot jantung. Jadi bukan hanya infak miokard atau IMA. Jadi kerusakan jantung troponin meningkat, tapi bukan hanya si IMA saja, tapi kalau dispesifikkan ke arahnya IMA. Kita pindah ke masalah klinis. Kondisi lain yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan jantung juga bisa meningkatkan kadar troponin. Jadi di sini teman-teman ya, kadar troponin itu bisa meningkat pada kasus jantung atau non jantung. Takikardi berat misalnya karena takikardia supraventrikular pada seseorang individu dengan arteri koroner normal itu juga dapat menyebabkan peningkatan troponin. Ya, misalnya mungkin karena permintaan oksigen meningkat dan pasokan oksigen yang tidak memadai ke otot jantung. Jadi di sini masalahnya ya. Jadi di sini akan terjadi hal lain terhadap troponin. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman untuk selanjutnya di masalah klinis. Troponin itu juga meningkat pada pasien dengan apa saja? Yang pertama, gagal jantung. Kondisi inflamasi misalnya miokarditis dan perikarditis dengan keterlibatan otot jantung yang kemudian disebut biasanya mioperikarditis. Jadi ini yang peri ini bagian yang terluar ya, kalau mio bagian tengah ya. Jadi bagian jantungnya di luarnya yang mengalami peradangan. Kemudian yang kedua adalah kardiomiopati. Misalnya kardiomiopati membesar, kardiomiopati hipertrofi membesar ya, atau hipertrofi ventricle. Jadi ventricle di jantung yang sebelah kiri mengalami pembesaran karena tantangan fungsi. Kemudian juga pada kardiomiopati perifartum, orang dengan melahirkan ya, partus. Kemudian kardiomiopati Takotsubo. Kemudian juga pada gangguan infiltrasi, misalnya pada kasus amiloidosis jantung. Nah, masih di masalah klinis, kita lanjut lagi di sini, yaitu adalah hal lain pada cedera jantung ya. Dengan peningkatan troponin juga terjadi pada keadaan jantung memar. Memarnya pada jantung ya. Defibrilasi. Jadi ya fibrilasi, fibrin, pembuangan fibrin ya.
dan kardioversi internal atau eksternal. Jadi ada 3 hal ini ya peningkatannya. Peningkatan troponin juga meningkat pada beberapa prosedur terkait dengan jantung ya. Misalnya operasi jantung itu meningkatkan troponin karena kita dengan operasi mungkin akan membuat luka atau merobek ya jaringan jantung sehingga lepaslah troponin. Dan transplantasi jantung, transplantasi pencangkokan, penutupan cacat septum atrium, bisa juga intervensi koroner perkutan atau ablasi frekuensi radio. Ini hal-hal yang dapat meningkatkan troponin karena prosedur-prosedur yang dilakukan dalam diagnosis atau tindakan oleh pihak klinisi. Nah, sementara kondisi pada peningkatan non jantung itu ada beberapa kondisi ya. Beberapa kondisi non jantung yang dapat meningkatkan kadar troponin akibat memberi efek tidak langsung pada jantung. Tidak langsung ya, memberi efek lalu ke jantung ya. Misalnya pada kasus sepsis, troponin meningkat sekitar 40%, ada peningkatan risiko kematian dan lama tinggal di dalam unit perawatan intensif pada pasien ini. Jadi dengan infeksi sepsis ya. Kemudian yang kedua, perdarahan gastrointestinal yang parah. Gara-gara perdarahan di saluran cerna yang parah, ini akan secara tidak langsung memberi efek ke jantung. Ini karena apa? Terdapat ketidaksesuaian antara permintaan dan pasokan oksigen ya, miokardium. Kemudian lagi diseksi aorta. Jadi dilakukan proses pembedahan ya. Kemudian peningkatan stres hemodinamik, hipertensi pulmonar, dan mungkin emboli paru. Kasus lain, eksaserbasi akut penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, iskemia, gangguan sistem saraf pusat, misalnya pada kasus perdarahan subarachnoid, ya kan, ini di cairan otak ya, di wilayah otak. Pada stroke, kemudian perdarahan intrakranial, kemudian lagi pada kondisi kejang. Ini terkait dengan kasus-kasus di saraf pusat di area otak. Sementara di tempat lain yaitu penyakit ginjal stadium akhir. Nah, ini adalah penyakit penyakit ginjal terminal ya, stadium akhir. Atau karena toksin, racun dari kalajengking, ular, ubur-ubur, lipan ya, karena toksin ya. Atau keracunan, misalnya karena keracunan karbon monoksida dan sianida. Ini bisa menyebabkan kenaikan dari troponin tapi bukan karena jantung. Sementara pengaruh lain yaitu pengaruh obat itu karena agen kemoterapi, pemberian kemoterapi, terapi kimia, antrasiklin misalnya siklosfosfamid, misalnya 5-fluorouracil dan cisplatin. Ini adalah obat-obat kemoterapi yang menyebabkan pengaruh meningkatnya troponin di dalam darah karena bukan kasus jantung. Lanjut ya teman-teman, kita pindah ke uji laboratorium. Troponin jantung itu kardiak troponin T dan troponin I itu dapat diukur ya teman-teman dengan immunoassay. Ya, sesuai dengan gambar ya, ada teknik immunoassay yang baru-baru ini tersedia luas dalam analiser imunokimia otomatis dengan reaksi inhibisi secara antigen antibodi, memisahkan troponin yang dari jantung dan dari otot skelet. Nah, spesimen untuk pengukuran troponin ini menggunakan darah lengkap atau menggunakan serum. Langkah baiknya menggunakan serum ya, karena serum lebih bagus. Kalau darah lengkap berarti kan bisa menggunakan langsung darahnya atau menggunakan plasmanya. Karena troponin jantung relatif tidak stabil dalam darah lengkap atau serum, ya tidak lengkap ya dalam spesimen, maka di sini anjurannya ya, spesimen harus diproses, ya kan, mungkin cepat diproses dan diperiksa segera. Jadi ada time limitnya, segera ya, mungkin dalam hitungan 30 menit, 1 jam harus segera dilakukan proses pemeriksaan agar tidak mengalami hal-hal yang mana menyebabkan rendah palsu. Nah, apabila serum harus disimpan, jadi serum harus dibekukan bila tidak segera diperiksa. Disimpan, dibekukan di dalam freezer.
Mungkin bisa dikirim nanti ya kalau memang mau dikirim keesokan harinya. Nah, kita masuk masih di uji troponin di laboratorium. Ada nilai cut off-nya ya di sini. Kardia troponin itu negatif itu bila ada batasnya 0,1 nanogram per mililiter. Sementara kardia troponin I itu positif bila lebih dari angka tersebut. Apabila lebih tinggi lagi, maka ada terjadinya proses ke arah AMI ya. Jadi kalau apabila berada di atas dari 0,1 nanogram per mililiter itu risiko terjadinya minor miokardial kerusakannya ya, kerusakan secara stratifikasi. Nah, oke di sini. Nah, ini berdasarkan dari Dade Behring. Nah, hasil tes troponin itu dapat digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan IMA dengan trombolisis. Nah, ini manfaat uji troponin di laboratorium. Nah, di pasaran banyak beredar tes komersial jenis troponin I daripada troponin T karena lebih banyak dikembangkan orang troponin jenis I ketimbang yang T. Namun di sini katanya belum adanya standarisasi untuk nilai rujukannya masih menjadi sebuah kendala untuk pemeriksaan troponin T dan I ya. Walaupun tadi kita bisa digambar ada secara nilai rujukannya adalah 0,1 nanogram per mililiter. Nah, berdasarkan nilai rujukan, setidaknya kita memiliki rujukan menurut Kosasi 2008, nilai rujukan untuk troponin I metode immunoassay itu pertama nilai antara 0,04 sampai dengan 0,1 nanogram per mililiter diinterpretasikan sebagai tidak pasti. Sementara nilai di atas 0,1 nanogram per mililiter seperti yang tadi kan diinterpretasikan sebagai nekrosis sebagian dari sel otot jantung. Ini artinya kita melakukan proses stratifikasi. Ini adalah minornya miokardial demek, kerusakan dari miokardia. Nah, pada operasi jantung dan takikardia yang berlangsung lama, nilai tadi dapat sedikit lebih tinggi di atas dari tadi ya, dari 0,1. Sementara pada orang normal nilai kurang dari 0,2 nanogram per mililiter. Jadi di bawahnya ya itu sudah kondisi normal. Apabila meningkat nanti 0, misalnya 8 ya kan atau 1 itu adalah kondisi yang meningkat atau tinggi pada kasus AMI ya. Oke, nah kita bisa melihat di sini berdasarkan gambar pada ischemic heart disease mengalami jantung yang mengalami iskemik ya, berdasarkan lingkaran berwarna merah itu batas cut off-nya adalah 0,1 nanogram per mililiter. Nah, apabila lebih dari itu maka ada terjadi kerusakan kecil di jantung ya, terjadi kerusakan area aja situ. Itu adalah kasus unstabil angina ya. Sementara pada kasus AMI itu adalah naik ya 0,6 sampai dengan 1,5 nanogram per mililiter itu sudah dapat dikatakan sudah yang AMI. Tapi AMI-nya dibagi lagi menjadi AMI yang non Q-wave secara EKG ya, secara ada juga yang Q-wave pada AMI-nya. Jadi semakin tinggi maka semakin besar kerusakan yang terjadi, semakin diagnosisnya dapat ditegakkan lebih baik lagi. Nah, kita pindah ke uji rapid troponin. Ya, uji rapid troponin di awal-awal untuk yang lebih nyaman dan lebih cepat ini adalah dengan menggunakan ini. Tinggal kita siapkan rapidnya, lalu siapkan 2 sampai 3 tetes spesimen ya, tidak diperlukan diluent ya. Lalu ini kita menggunakan serum atau plasma ya. 10 menit sampai 15 menit maka terbentuk garis pada uji T dan kontrol berarti memberikan hasil positif, sementara bila hanya di C saja berarti negatif. Nah, bisa saja menggunakan darah penuh atau whole blood, tapi di sini harus menggunakan diluent. Bisa digunakan di sini 2 sampai 3 tetes spesimen, no need diluent. Harusnya menggunakan diluent untuk menggerakkan darah tadi untuk lewat. Tapi kalau memang tidak diperlukan ya tidak begitu masalah. Jadi sama saja dan hasil interpretasinya pun sama, hanya beda di penggunaan spesimennya, menggunakan serum atau plasma atau menggunakan whole blood. Oke, kita pindah. Nah, sekarang kita bisa melihat di mekanisme uji rapid troponin. Bagaimana uji rapid troponin yang tadi kita lihat di sebelumnya yang ujinya, bahwa di sini ada terjadi proses yang namanya pengikatan secara antigen antibody.
Jadi ada MOS anti kardiotroponin gold complex itu akan terjadi ikatan bila ada di situ human anti kardiotroponin antibody, kan ada biot MOS anti kardiotroponin T. Nah, di situ ada kardiotroponin T yang ditempelkan ya. Nah, di situ ada juga streptavidin. Nah, ini apabila terjadi ikatan maka akan terjadi garis berupa warna merah ya, merah yang jelas di T dan di T ya, dan di C. Nah, kita melihat di situ ada test line. Ini adalah yang di T-nya. Ini harus ada syaratnya ikatan antara streptavidin, cardiac troponin T, anti human cardiac troponin T antibody ya. Dan ini maka akan terjadi garis. Nah, kelebihan dari MOS anti kardiotroponin T gold complex itu akan berikatan di garis T ya, sehingga terjadi 2 garis bila positif. Bila tidak ada berarti cuma 1 garis di C. Nah, lanjut lagi, terakhir kita di faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium apa saja. Ini seperti tadi di awal-awal diceritakan bahwa obat berpengaruh. Jadi kan nanti bisa melihat pengaruh obat ya, di sini lihat pengaruh obatnya. Seperti tadi kan di sebelumnya kita bercerita mengenai obat, kemudian juga penundaan pengujian. Nah, karena tadi kan tidak stabil, jadi harus segera dilakukan pengujian. Jadi kalau ditunda mungkin lebih dari 2 jam, 3 jam, maka akan mengalami penurunan atau negatif palsu atau rendah palsu bila menggunakan kadar. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai troponin sebagai marker jantung atau cardiac marker yang digunakan di laboratorium tren saat ini. Semoga memberi manfaat dan selamat belajar bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.